Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mohon maaf pada kesempatan kali ini Ibu hanya mengirimkan video, PPT dan modul yang telah diberikan pada minggu kemarin serta alat evaluasi berupa live worksheet yang sudah dikirim pada minggu lalu ya, dan silakan dikumpulkan setelah pembelajaran ini atau maksimal sampai pukul 17.00. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam atau lebih detail mengenai protista mirip jamur. Dan di sini ada quotes, belajar itu menyenangkan karena kau akan tahu segala hal sehingga menjadikanmu berharga menjadi seorang manusia. Harus kita tanamkan mindset terlebih dahulu bahwa belajar itu menyenangkan. Karena dari belajar kita akan tahu segala hal. Dan kita akan menjadi orang yang berguna serta berharga. Beda halnya ketika kita tidak belajar atau tidak tahu akan segala hal, kita tidak akan menjadi manusia yang sebenarnya dan kita tidak bisa berguna atau menolong orang lain dengan segala pengetahuan yang kita miliki. Dan perlu diketahui bahwa makna belajar ini bisa dikatakan memiliki makna yang luas, bisa belajar mengenai makna hidup, kehidupan, pengalaman hidup, bisa belajar mengenai pengetahuan seperti yang didapatkan di sekolah atau belajar organisasi, bagaimana bisa hidup dengan tentram di masyarakat, bagaimana bisa hidup menjadi seorang anak yang baik, menjadi seorang murid yang baik, dan sebagainya. Belajar itu dikatakan luas, maka silahkan Anda belajar dimanapun berada. Belajar apa yang kalian sukai, dan belajar mengenai makna hidup serta pengetahuan yang nantinya akan berguna, bahkan menjadi profesi untuk anak-anak sekalian. Seperti itu. Lalu di slide berikutnya di sini, apa yang kalian ketahui mengenai gambar tersebut? Penyakit pada ikan air tawar tersebut disebabkan oleh apa? Dan selain itu, apakah semua protista mirip jamur menguntungkan atau malah sebaliknya? Nah, silahkan slide ini Anda jawab nanti di WA group, dan jangan lupa menyampaikan nama dan hasil tanggapannya. Seperti itu. Nah, di slide selanjutnya sebenarnya menjawab pertanyaan dari slide yang ada gambar ikan tersebut. Nah, penyakit pada ikan tersebut disebabkan oleh protista mirip jamur atau salah satu nama protistanya itu Saprolegnia sp, yang menyebabkan parasit pada ikan, menyebabkan kematian pada ikan air tawar. Nah, bisa dilihat gambarnya, Saprolegnia ini pada kotak yang sebelahnya ya, contoh protista menyerupai jamur, Saprolegnia ada di sana. Dan beberapa peran dari protista juga sudah Ibu sebutkan, sudah Ibu tulis di slide ini. Salah satu peran dari protista mirip jamur ini memang banyak merugikan, sedangkan nanti yang menguntungkannya itu lebih didominasi oleh protista mirip tumbuhan yang akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kebanyakan protista mirip jamur bersifat parasit, bisa dilihat ya. Ada Plasmopora viticola, ini yang menyebabkan penyakit pada buah anggur. Ada juga Saprolegnia yang menempel pada tubuh ikan. Seperti tadi, bisa dilihat gambar lebih jelasnya. Ini biasanya menyerang pada sisik ikan, pada insang, dan tubuh ikan yang terluka, jaringan terluka. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri protista mirip jamur.
Di sini ciri-cirinya sudah Ibu bahas sebenarnya pada minggu sebelumnya, yaitu bersifat eukariotik atau memiliki membran inti, lalu uniseluler atau terdiri dari satu sel, tidak memiliki klorofil. Ini merupakan ciri-ciri kenapa protista tersebut dikatakan mirip jamur atau seperti jamur. Ini bisa dilihat ya, karena dia itu tidak memiliki klorofil, sehingga cara makannya itu secara heterotrof atau memakan organisme lain. Ada yang bersifat parasit atau saprofit. Kalau parasit itu dia mengambil zat organik dari sel inang atau makhluk hidup dari makhluk yang masih hidup ya. Nah, kalau saprofit nanti dia memakan zat organiknya itu dari makhluk yang sudah mati itu. Nanti di saprofit ini bersifat dekomposer atau menguraikan. Jadi dia mendapat makanannya itu dari menguraikan zat-zat organik dari yang sudah mati. Seperti bisa dilihat di gambar, si protista mirip jamur ini nanti memakan batang pohon atau kayu yang sudah lapuk, itu kan sudah mati ya. Nah, itu saprofit. Kalau parasit nantinya akan bersifat patogen atau merugikan sel inangnya, seperti tadi pada ikan. Dan dapat menghasilkan spora pada reproduksinya. Nah, ada juga perbedaannya. Protista mirip jamur ini, dinding selnya terdiri dari selulosa, sehingga nantinya itu bersifat kaku dinding selnya. Lalu alat geraknya juga terdiri dari flagela. Flagela sudah Ibu jelaskannya di minggu sebelumnya, seperti bulu cambuk atau sebagai alat geraknya gitu. Kalau biflagela berarti terdiri dari dua flagela, biflagellata, terdiri dari dua flagela. Nah, berbeda halnya dengan fungi, kingdom fungi atau jamur yang sejati, dinding selnya itu terdiri dari zat kitin, sehingga bersifat fleksibel, serta non-flagellata, alat geraknya tidak terdiri dari flagela kalau jamur. Lalu, ada juga ciri-ciri protista mirip jamur ini, habitatnya bebas, di mana saja, tetapi terbatas biasanya pada lingkungan perairan atau tanah lembab atau lingkungan lembab lainnya. Bisa tadi kayu yang lapuk, batang pohon, daun yang basah, dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu bisa diperjelas lagi, protista mirip jamur ini tidak dimasukkan ke dalam kingdom fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda dengan kelompok fungi. Sebagai contoh, jamur lendir yang merupakan anggota protista mirip jamur memiliki struktur molekul membran sel yang mirip dengan alga, sedangkan reproduksinya mirip dengan jamur. Selain itu, siklus hidupnya terdiri dari dua fase ya. Ada fase plasmodium, ini disebut juga fase generatif, mirip reproduksinya dengan jamur atau fungi. Dan fase amoeboid disebut juga sebagai fase vegetatifnya, sehingga gerakannya itu mirip dengan amoeba pada protozoa. Nanti protozoa protista mirip jamur. Jadi protista mirip jamur ini tidak dikatakan jamur, tidak dikatakan ke dalam kingdom fungi atau jamur, dan tidak bisa juga dikatakan kepada protista mirip tumbuhan atau hewan, tetapi ada beberapa kemiripannya. Tadi gerakannya itu gerakan amoeboid seperti amoeba, mirip protozoa. Ada juga struktur tubuhnya atau struktur molekul membran selnya mirip dengan alga. Jadi agak-agak samar ya. Makanya ini berdiri sendiri dalam kelompok protista mirip jamur. Lalu ada klasifikasi protista mirip jamur yang sebenarnya juga sudah Ibu bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, terbagi ke dalam 3. Ada jamur lendir plasmodial, disebut juga myxomycota, ada jamur lendir seluler atau acrasiomycota, dan ada juga jamur air atau oomycota.
Nah, mengenai gambarnya bisa kalian zoom, bisa nanti kalian lihat di PPT ya. Seperti ini. Jamur lendir, Acrasiomycota, dan jamur air. Nah, selanjutnya akan Ibu bahas lebih detail mengenai jamur lendir plasmodial atau disebut juga Myxomycota. Disebut juga Myxomycota karena jamur ini lendir dan tidak bersekat. Disebut sebagai jamur lendir dikarenakan mempunyai penampakan yang mengkilap, basah, bertekstur layaknya gelatin, dan juga terlihat lebih mirip jamur daripada yang lainnya. Lalu habitatnya tadi di tanah lembab, kayu busuk, ataupun daun busuk. Serta bersifat heterotrof. Heterotrof berarti memakan zat organik dari organisme lain. Karena dia tidak memiliki klorofil ya. Heterotrof fagosit dan memiliki tahapan atau fase makan berbentuk massa amoeboid seperti amoeba dalam siklus hidupnya. Nah, massa amoeboid ini dinamakan plasmodium. Nanti kita akan bahas lebih jauh di reproduksinya. Lalu dalam ekosistemnya, jamur lendir ini berperan sebagai dekomposer. Tadi dekomposer itu sebagai pengurai zat organik yang telah zat organik dari makhluk yang sudah mati ya. Jadi dia menguraikan, melapukan sisa-sisa kayu tersebut sehingga menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, dan protista mirip jamur ini memakannya atau mendapatkan makanan dari hasil organisme tersebut yang sudah mati. Pada fase plasmodium, jamur lendir ini memperoleh makanannya dengan cara menjulurkan pseudopodia. Pseudopodia itu seperti ya kaki semu gitu, yang Ibu contohkan kemarin di amoeba. Dia membentuk kaki semu karena tadi badannya bisa berubah-ubah. Dia menjulurkan kakinya gitu, dia bergerak menjulurkan kakinya, kemudian menelannya. Nah, ini ada di nanti kalian bisa cari gambar lebih jelasnya cara makan fagositosis itu seperti apa. Ya, jika nanti masih ada yang penasaran. Lalu bereproduksi secara aseksual dengan membentuk sporangium, dan seksualnya dengan cara singami. Contohnya adalah Pisarum sp, Didymium sp, dan Fuligoseptica. Nah, Fuligoseptica bisa dilihat ya gambarnya. Ada contohnya. Nah, sekarang ke reproduksi Myxomycota. Di sini ada reproduksi secara seksual dan ada juga aseksual. Bisa dilihat dari mulai zigot ya. Ibu akan jelaskan dari mulai zigot. Ketika zigot ini masih bersifat diploid atau 2N. Nah, ketika zigot dia akan berubah menjadi plasmodium fagosit, nanti yang akan berubah menjadi akan berkoloni ya, nanti akan berkoloni atau berkumpul si zigot ini, lalu akan terjadi pembelahan dalam inti selnya sehingga nanti di plasmodium ini inti selnya banyak ya. Lalu ketika plasmodium dewasa akan memecah seperti ini, bisa dilihat di gambar. Fagosit plasmodiumnya akan memecah dan lebih menjulurkan permukaan tubuhnya lebih luas agar bisa menyerap banyak oksigen, makanan, dan juga air. Dan perlu diketahui juga fase aseksual ini akan terjadi jika lingkungannya menguntungkan ya. Jika lingkungannya menguntungkan, lalu akan terbentuk sporangium muda. Sporangium itu tempat untuk spora. Nantinya tuh bisa dilihat pada sporangium dewasa. Nanti di dalamnya itu terdapat spora ya, kumpulan spora. Sporangium muda ini membentuk fruiting body. Bisa dilihat gambarnya, gambar aslinya seperti ini nanti.
Setelah plasmodium dewasa akan muncul sporangium muda ke atas ya. Ini yang warna kuning seperti kapsul ke atas, lalu akan membentuk spora, dan di sporangium dewasa ini akan terjadi pembelahan meiosis yang tadinya sifatnya itu diploid atau 2N akan memecah menjadi haploid atau 1N ya nanti. Lalu ada beberapa sel yang mengering, disebut juga stalk atau seperti batang ya, seperti penyangga untuk sporangium. Setelah itu, ketika sporangium ini sudah matang, sporanya akan keluar, akan memecah dari dalam sporangium. Lalu sporanya ini nanti akan, jika lingkungan menguntungkan, nanti akan berkecambah. Nah, si kecambahnya itu membentuk sel amoeboid, tadi yang bisa bergerak ya, sel amoeboid. Ada yang berflagela dan ada juga yang tidak berflagela. Nah, ini tadi kan sifatnya haploid ya, N sama N, nanti akan terjadi singami atau peleburan. Nanti dalam satu sel amoeboid dan satu sel amoeboid yang sama juga bentuknya, ataupun yang berflagela yang bentuknya sama, nanti akan terjadi peleburan sehingga akan membentuk zigot kembali. Nah, dalam fase meiosis, dari tadi meiosis ke pembentukan menjadi zigot, singami lalu menjadi zigot, ini disebut sebagai fase seksual. Dan ketika dari zigot ke pembentukan spora, nanti di sini disebut juga fase aseksual ya. Dari zigot ke pembentukan spora disebut aseksual, dan dari spora atau dari spora yang berkecambah ke zigot melalui singami disebut reproduksi seksual, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Lalu selain itu ada jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Nah, sebenarnya hampir sama ya, tadi ada jamur lendir plasmodial, ada jamur lendir seluler, tetapi perbedaannya jika jamur lendir plasmodial atau Myxomycota ini tidak bersekat. Nah, kalau ini disebut juga jamur lendir bersekat, Acrasiomycota. Memiliki tahapan atau fase makan berupa sel-sel yang hidup soliter. Soliter itu sendiri ya, tidak berkoloni, tidak berkelompok, tetapi setelah makanannya habis, sel-sel tersebut membentuk agregat. Tadi membentuk koloni atau kelompok dalam suatu subunit. Dalam satu agregat atau dalam satu koloni itu tersusun sekitar 125.000 sel dan dapat berpindah untuk sementara waktu. Dan pada fase makannya, sel amoeboid soliter ini bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu dan memakan bakteri. Lalu berbeda dengan jamur lendir plasmodial, jamur lendir seluler ini berkromosom haploid atau N, dan hanya zigot yang memiliki kromosom diploid, serta bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tubuh buah, tadi disebut fruiting body, dan seksualnya dengan singami sel amoeboid. Contohnya bisa dilihat sendiri ya. Dan reproduksi protista mirip jamur lendir seluler ini atau Acrasiomycota ini hampir sama ya. Dimulai dari, Ibu akan jelaskan dari agregasi sel. Agregasi sel itu tadi sel amoeboid yang sudah berkelompok ya. Lalu nanti sel agregat atau agregasi sel ini akan dapat bergerak sehingga nanti bentuknya itu seperti kapsul ya. Akan bergerak ketika keadaan menguntungkan akan terjadi fase aseksual, dan ketika keadaan tidak menguntungkan akan terjadi fase seksual. Nah, nanti koloni ini bermigrasi atau berpindah dan akan melekat pada tadi habitatnya, contohnya kepada batang pohon yang sudah lapuk atau daun dan tanah yang lembab, seperti itu. Lalu akan terjadi tadi sama sporangium atau tubuh buah, dan ketika matang
sporanya akan keluar dan berkecambah, serta kecambahnya itu keluar dan disebut juga amoeboid ya, nanti bisa bergerak gitu. Pada fase vegetatif ini amoeboidnya akan bergerak dan akan hidup soliter sendiri dulu baru nanti akan berkoloni balik lagi ke agregasi sel. Nah, ketika tadi keadaannya tidak menguntungkan akan terjadi peleburan atau singami sehingga membentuk zigot ya. Setelah itu akan terjadi meiosis dan sel amoeboidnya akan keluar seperti itu pada siklus hidup Acrasiomycota. Selanjutnya pada jamur air atau Oomycota. Oomycota merupakan jamur uniseluler atau multiseluler yang memiliki dinding sel dari selulosa. Nah, selulosa ini tadi kan bahannya itu agak kaku ya, bersifat kaku. Berbeda dengan fungi yang disebut yang bahannya itu terdiri dari zat kitin, nanti fleksibel, bersifat fleksibel. Nah, Oomycota ini disebut juga sebagai jamur karat putih atau white rose atau jamur berbulu halus, downy mildew. Nah, Oomycota ini yang multiseluler, ada yang multiseluler ya, atau bersel banyak, nanti berbentuk hifa halus. Hifa halus ini seperti benang ya, hifa itu seperti benang, seperti ini, serat-serat putih. Hifa halus bercabang dan tidak bersekat serta memiliki banyak intinya. Ya, bisa terlihat di sini banyak intinya di ujung-ujung hifanya. Dan memiliki banyak inti yaitu senositik ya disebutnya. Lalu Oomycota ini bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan zoospora berflagela dan berflagela 2 atau biflagellata dan secara seksual dengan pembuahan sel telur oleh inti sperma yang menghasilkan zigot resisten. Zigot resisten ini zigot yang tahan terhadap beberapa cuaca yang tidak menguntungkan seperti kekeringan ya. Lalu Oomycota ini hidup secara heterotrof dengan cara menguraikan organisme lain yang sudah mati atau disebut juga saproba atau sebutan lainnya saprofit, dan beberapa jenis ada yang hidup secara parasit. Beberapa jenis Oomycota ini ada yang hidup di tanah basah atau parasit pada tumbuhan. Contohnya Saprolegnia sp, bisa dilihat gambarnya ya. Ada Fusarium polycephalum dan ada juga Phytophthora infestans. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya. Lalu reproduksi jamur air atau Oomycota. Nah, bisa dilihat zigot. Ya. Ketika sudah menjadi zigot, terjadilah nanti sporanya itu keluar ya, sama si zigotnya itu keluar dan berkecambah. Ketika fase menguntungkan akan terjadi fase aseksual, sehingga tadi si zigotnya itu dilepaskan dari sporangium, zoosporangium atau tempat spora. Lalu akan keluar zoospora yang bersifat diploid atau 2N, lalu membentuk sista. Sista ini sebagai suatu pelindung atau dormansi dari kecambah agar bisa hidup pada keadaan yang tidak menguntungkan ya. Dia bisa hidup dalam keadaan yang tidak menguntungkan, lalu nanti si zoospora ini berkecambah dan membentuk miselium kembali. Nah, ketika terjadi fase seksual, si miseliumnya itu nanti bermeiosis, dan terjadi nanti sporangium kembali. Nah, di dalam sporangium ini terbentuk antheridium atau sel sperma dan oogonium
ada juga oogonium atau sel telurnya ya. Nanti ketika di dalam sporangium ini si antheridiumnya itu atau sel sperma dan oogonium sel telurnya itu akan berdekatan dan membentuk zigot di dalamnya. Seperti itu. Akan terjadi fertilisasi dan membentuk zigot. Semoga dapat dipahami. Nah, di sini juga ada gambarnya ya. Jika nanti dalam reproduksi jamur air atau reproduksi protista mirip jamur ini masih ada yang belum paham, akan Ibu beri linknya ya. Dan nanti bisa juga diklik di sini pada file yang berbentuk PPT ya. Nah, ini Ibu kan dari file yang berbentuk PDF ya. Nanti yang dari file berbentuk PPT bisa diklik di sini video ya, ada video reproduksi protista mirip jamur. Semoga dapat dipahami. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas pertemuannya hari ini dan sudah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tanamkan mindset bahwa belajar itu menyenangkan ya. Setelah itu, do you have any question? Apakah kalian mempunyai pertanyaan? Jika iya, silahkan diskusikan di WA group. Dan boleh juga ada yang menanggapi ya atau menjawab pertanyaan teman-temannya. Nanti selanjutnya akan Ibu berikan penjelasannya jika masih ada yang belum dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semuanya sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih detail mengenai protista mirip tumbuhan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.